Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma dalam suasana penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati bangun pagi, bahkan hari ini juga Tentara Nasional Indonesia merayakan dan memperingati hari lahirnya yang ke-79 tahun. Kita berdoa dan menyerahkan semua kegiatan kita hari ini agar Tuhan campur tangan di dalamnya. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa kami rasakan hingga saat ini. Terlebih khusus kami boleh menikmati bangun pagi saat pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang kami boleh rasakan ya Tuhan hingga saat ini. Dan sebelum memulai kegiatan kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan dan rindu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 16, ayat 15, yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah." Tema renungan bagi kita saat ini adalah Allah menilai hati, bukan penampilan. Saudara-saudara, masih ingatkah kisah dalam 1 Samuel pasal 16 tentang pemilihan Raja Israel? Ketika itu Samuel diutus oleh Tuhan untuk memilih Raja Israel, untuk menggantikan Saul. Ia melihat putra-putra dari Isai yang tampak gagah perkasa. Anak-anak Isai memiliki penampilan yang menarik. Perawakan mereka dapat kita katakan unggul di mata manusia. Namun saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan memilih Daud yang masih muda dan tampak sederhana. Tetapi Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Lukas 16 ayat 15 yang kita baca tadi juga hampir sama konteksnya dengan kisah pemilihan raja oleh Samuel. Dalam teks ini menyajikan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi yang seringkali berusaha membenarkan diri di hadapan manusia. Orang Farisi dalam Injil Lukas sering sekali digambarkan sebagai kelompok yang sangat taat pada aturan-aturan keagamaan, taat akan hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka memiliki sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sering dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Dalam Lukas 16 ayat 14, mereka disebut sebagai hamba-hamba uang, menunjukkan kecintaan mereka pada kekayaan. Ketika mereka mendengar ajaran Yesus yang mengkritik kecintaan pada materi atau kepada uang, justru mereka mencemoohkan dia. Mereka sangat menghargai pengakuan dan status sosial. Tetapi justru Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Allah tidak tertipu oleh penampilan luar. Apa yang dikagumi manusia seringkali tidak berkenan di hadapan Allah. Karena dia melihat hati dan motivasi yang tersembunyi dari setiap hati manusia. Saudara-saudara, dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa manusia cenderung fokus pada apa yang tampak di luar. Katakanlah kekayaan, status, kedudukan, dan pengakuan. Namun Allah menilai sesuatu yang lebih mendalam, yaitu hati manusia itu sendiri. Penampilan yang kelihatannya saleh di mata manusia bisa jadi tidak berkenan di hadapan Allah.
Jika hati kita dipenuhi motivasi yang salah, seperti kesombongan, cinta akan dunia, bahkan hal-hal lainnya. Saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi kita dalam perenungan ini? Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita perlu mengingat bahwa Allah melihat hati manusia jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Tindakan kita mungkin bisa memukau banyak orang. Kata-kata kita bisa saja membuat orang lain terkesima mendengarnya. Tetapi ingat, Tuhan menilai hati manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati untuk tetap murni, penuh kasih, dan tulus di hadapan Tuhan, di dalam setiap tindakan dan pelayanan kita. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Alih-alih mencari pengakuan manusia, kita dipanggil untuk hidup di hadapan Allah dengan integritas dan kerendahan hati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hati setiap saat dan setiap waktu. Kita pastikan bahwa motivasi kita sejalan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab apa yang dipandang oleh manusia tidak selalu berkenan di hadapan Allah. Tetaplah hidup dengan hati yang tulus dan murni. Berusaha untuk menyenangkan Dia dan bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana kami boleh dengarkan dan renungkan pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau melihat setiap hati kami dan bukan sekadar penampilan luar. Melalui firman, melalui renungan pagi ini, kami diingatkan oleh Tuhan agar kami tidak seperti orang-orang Farisi yang berusaha menampilkan hal-hal yang baik tampak dari luar, tetapi hati mereka justru jauh daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami, mampukan kami untuk bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam melaksanakan setiap tugas aktivitas kami. Mulai dari pribadi bersama dengan keluarga. Bahkan hari ini kami bersyukur juga kalau Tentara Nasional Indonesia memperingati hari kelahirannya yang ke-79. Kami berdoa, biarlah TNI terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap aman, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Kami berdoa untuk upacara yang hari ini dilaksanakan terpusat di Monas, Jakarta. Setiap personil yang terlibat, bahkan alutsista yang digunakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia senantiasa cinta akan TNI, mencintai negara ini, agar tetap menjadi negara yang mencintai Tuhan dan masyarakatnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami berbagai persoalan, permasalahan, sakit penyakit, atau apapun yang menjadi pergumulan mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Sendingkanlah telinga-Mu dan jauhlah kami pada waktu yang tepat. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup sekarang dan selama-lamanya.